Slide 78, tema kaum duafa, sub 1, tek 1. Deskripsi dari duafa sendiri itu apa? Ya pastinya orang-orang yang membutuhkan lah. Mungkin orang-orang yang kurang berkecukupan lah. Kau menang mending. Iya, karena aku termasuk janda. Oh iya, jarinya bego. Lu termasuk kaum duafa atau bukan? Kayaknya nggak termasuk deh. Bukan. Alhamdulillah bukan. Karena Ngelewatin segala cobaan tuh harus masih bisa gitu gue. Iya, karena aku termasuk janda. Oh iya, jarinya bego. Tergantung situasinya sih. Kalau gue lagi nggak ada duit ya kaum duafa gue kayaknya. Bapak termasuk kaum duafa atau bukan? Boleh dibilang seperti itu, doa apa dia bisa. Enggak, Pak. Ya mungkin tergolong ya Mas ya. Kalau menurut saya bukan, karena kan saya berdagang, jadi kita masih punya penghasilan, itu aja. Kalau bukan terus lu kaum apa? Kaum gondrong. Kaum kerajaan kali gue. Karena gue tahu kaum apa. Kaum muslimin dan muslimat. Kaum yang mampu. Mungkin golongan orang berkecukupan. Kaum yang cukup. Kaum menengah lah, cukup mampu-mampu aja. Kau menang mending. Kaum tersesat kayaknya. Siapa aja kaum duafa yang lo tahu? Kaum duafa tuh Kalau nggak salah ada 8 golongan ya. Yatim piatu. Kaum duafa dong. Fakir miskin. Orang-orang yang tidak mampu. Yang nggak mampu seperti aku. iya yang utang duafa lah. Ya pastinya orang-orang yang membutuhkan lah. Siapa aja kaum duafa yang Bapak tahu? Kalau golongan kaum duafa, Ya mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ya dari kekurang makanan. Pernah nggak sih selama ini lu merhatiin kaum orang duafa? pernah. Iya, Nggak merhatiin banget sih. kelihatan sih. Nggak merhatiin banget. Cuman biasanya fokusnya baru ke anak yatim piatu sama fakir miskin. Ada kan kadang-kadang orang yang tidur pinggir jalan, anak kecil, tapi mereka masih bisa kayak senyum bahagia, itu kayak wow. Selama ini Bapak pernah nggak merhatiin orang kaum duafa? Sering, cuman saya nggak bisa sebutkan si A, si B, enggak. Karena apa itu tadi, biarlah hanya Allah yang tahu. pernah dengan memberikan santunan kadang-kadang ada gitu. Ya pernah sih merasa namanya orang pengen bantu, kadang-kadang sendiri aja lagi susah. Apa yang lo lakukan ketika di depan lo ada kaum duafa? Pertama empati dulu sih. Oh ya kalau bisa ngasih sedekah ya ngasih sedekah gitu. Memberikan sedekah. Sedekah itu nggak cuma dari uang ya, bisa senyum aja sedekah gitu. Kalau gue bisa bantu ya bantu. Berilah sedikit rezeki walaupun hanya sedikit. Kadang ada rezeki lebih kita kasih duit gitu buat bantu-bantu. Emang kenapa nggak kerja, Pak? Tangan ada, kaki ada, bisa jalan. Kerja, sono. Oh ini kuat dan hidupnya masih panjang. Gue ceramain sih ya. Kalau kelihatannya gue lihat nih belum makan. Mas atau Kak udah makan atau belum? Belum. Ya gue beliin lah. Tapi pakai duit dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat religi. Duafa ya, duafa itu secara bahasa artinya orang-orang yang lemah. Atau mustad'afin, orang-orang yang dilemahkan atau terlemahkan. Terlemahkan oleh apa aja dan siapa saja. Dilemahkan oleh orang kaya, dilemahkan oleh industri, dilemahkan oleh pemerintah, atau dilemahkan oleh keadaan karena bencana, dan lain sebagainya. Intinya siapa saja yang lemah, maka dia disebut sebagai duafa. Salah satu yang paling pasti duafa itu dan biasanya sering diartikan ini, yaitu orang yang lemah secara ekonomi. Mereka disebut sebagai duafa. Duafa itu kemudian bukan hanya secara ekonomi, tapi dalam berbagai hal. Misalnya surat At-Taubah ayat 60 itu mengatur orang-orang yang disebut sebagai duafa, yang kemudian berhak menerima zakat. Biasanya disebut sebagai mustahik atau asnaf. Mereka itu ada 8 golongan. Nah ini semuanya orang-orang yang lemah. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu lemah karena dia bahkan tempat tinggal aja gak punya. Tinggalnya di kolong jembatan,
tinggalnya di taman-taman, bahkan tinggalnya kadang di hati seorang mantan. Bukan begitu. Terus yang kedua, miskin. Miskin ini lemah karena dia tidak bisa hidup secara sejahtera. Dia udah punya rumah, mungkin ngontrak, mungkin punya saudaranya, tapi dia gak bisa menghidupi rumahnya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mu'alaf, kata surat At-Taubah. Mereka ini juga duafa. Duafa dalam artian mereka ini kan masih lemah imannya karena baru masuk. Karena itu mereka harus ditopang juga secara ekonomi, karena mungkin setelah mereka menjadi mu'alaf, sumber ekonominya yang dulu jadi hilang dan lain sebagainya, sehingga mereka juga perlu ditopang. Kemudian yang keempat adalah amil atau panitia zakat. Mereka tuh kan udah ngurusin kita, sedangkan urusan mereka juga mungkin terbengkalai keluarganya mereka, maka kita kasih hak zakat atas mereka. Kemudian yang kelima adalah orang yang di perjalanan. Nah, orang yang di perjalanan ini biasanya kehabisan ongkos. Mereka juga berhak atas zakat kita. Kemudian yang keenam adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka juga berhak atas zakat kita karena mereka sudah berjuang untuk Allah, maka Allah membantu mereka dari hak-hak Allah. Zakat itu adalah haknya Allah, maka diberikan kepada mereka. Nah, yang ketujuh adalah hamba sahaya, budak. Nah, mungkin di zaman ini sudah tidak ada budak ya, kecuali budak korporasi atau budak mantan mungkin. Tapi paling tidak, budak ini adalah orang yang secara sistem dia berada di bawah. Secara struktural dia berada di bawah sehingga harus dibantu kehidupannya. Dan yang nomor 8, ini sangat dekat dengan kita wahai anak muda, yaitu orang-orang yang berhutang. Anda pasti sering mendapatkan WhatsApp, bayar tuh teman lo utangnya. Teman Anda yang pinjol, Anda yang repot. Nah, mereka yang punya utang itu termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, itulah duafa, karena mereka lemah, nggak mampu bayar utang, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, duafa itu tidak hanya bersifat ekonomi, tapi duafa oleh sistem. Misalnya, mereka selalu secara sistem terpojokkan. Karena apa? Karena mereka perempuan misalnya. Di satu sistem atau budaya yang patriarki, perempuan selalu menjadi mustad'afin, yang terdiskriminasi. Maka mereka harus dibantu oleh kita. Atau mereka yang terdiskriminasi juga di media sosial atau di sekolah melalui bullying. Hanya karena sukunya mereka atau karena sesuatu yang lain yang menyebabkan mereka dibully, maka korban bullying itu juga duafa. Orang-orang yang lemah yang nggak bisa membalas, nggak bisa menegakkan keadilan dirinya, maka kita harus membantunya. Karena itu perlawanan terhadap bullying, baik bullying secara langsung ataupun cyberbullying, itu juga adalah membantu kaum duafa. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim kepada segala jenis keduafaan, semua mustad'afin, orang-orang yang terdiskriminasi secara ekonomi, secara budaya, secara apapun, maka kita harus berpihak kepada mereka. Kita harus berpihak kepada korban apapun. Karena Allah berada di kubu orang-orang yang terdiskriminasi. Siapa yang mencintai mereka di bumi yang terdiskriminasi, kata Nabi, maka mereka akan dicintai oleh penghuni langit, termasuk utamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita dekat dengan Allah, selain kita selalu bersujud, adalah dengan kita dekat bersama orang-orang yang terdiskriminasi itu. Sujud adalah simbol kedekatan ritual kita dengan Allah, dan bersama duafa adalah simbol kesalehan sosial kita agar kita juga dekat dengan Allah. Nah, ngomongin duafa, sobat religi, kalau lu mau bantuin para duafa, nggak kebetulan sih, ini dibikin si program. Namanya 30 hari membuka pintu sorga.
Di kitabisa.com lu bisa donasi di sana untuk membantu para duafa dengan segala keadaannya yang sulit bagi mereka. Karena siapa yang membantu orang-orang yang sulit, maka Allah yang akan membantu dia sehingga dia tidak kesulitan. Dan kalau lu mau langsung, klik link di description. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bersedekah di 30 hari membuka pintu surga. Raih surgamu di 30 hari membuka pintu surga.